Part 25 Istri Rasa Janda Suami Rasa Duda. Saat ini Dirga sedang dalam perjalanan mengantar Lula pulang ke rumah Mama Diana. Sejak meninggalkan restoran, Dirga menjadi lebih banyak diam. Sepanjang perjalanan tidak ada pembicaraan berarti. Bahkan tadi di restoran, mereka hanya membicarakan mengenai Alika dan mengabaikan menu makan siang yang telah tersaji. Bahkan rencana Dirga untuk melamar Lula dengan romantis harus tertunda. Mobil memasuki halaman sebuah rumah mewah setelah seorang pria yang berjaga di pos membukakan gerbang. "Kamu yakin mau ke kantor polisi sendirian?" tanya Lula ingin memastikan. Sebab Dirga bersikeras tidak ingin ditemani. Dirga mengangguk pelan. "Iya, kamu di rumah Mama saja menjaga Zaf. Aku akan kembali setelah semuanya selesai. Tapi kamu tidak apa-apa, kan?" Dirga terdiam. Bohong jika saat ini dirinya mengaku tidak apa-apa. Karena pengkhianatan yang dilakukan Alika menggores luka yang dalam. Sakit yang tak berdarah. Mungkin ungkapan itulah yang tepat. "Aku baik-baik saja." Ia berusaha tersenyum tipis. Meskipun detik itu juga langsung terganti oleh wajah murung. "Sekarang kamu masuk." "Ya. Ya sudah, Mas. Hati-hati." Lula meraih tas miliknya yang tadi diletakkan di kursi belakang, lalu membuka pintu mobil. Baru saja kaki kirinya menapak, Dirga sudah menarik pergelangan tangannya, sehingga wanita itu menoleh dengan raut penuh tanya. "Sini dulu sebentar." "Kenapa, Mas?" Dirga menarik lengan Lula hingga posisi keduanya menjadi sangat dekat, kemudian menangkup wajah dan menatap ke dalam matanya. Satu hal yang Dirga tahu. Tatapan teduh Lula selalu mampu membuatnya merasa damai. Ia mencondongkan wajahnya sedikit maju menyisakan jarak satu ruas jari, sehingga Lula dapat merasakan hangatnya hembusan napas sang suami. Wanita itu menjadi sangat gugup dan khawatir jika Dirga mendengar detak jantungnya yang kencang. Bulu mata lentiknya bergerak-gerak lucu seiring dengan kelopak mata yang mengerjap beberapa kali. Posisi bibir keduanya yang semakin dekat mendorong Lula untuk memejamkan mata. Kecupan sayang mendarat di kening, membuat Lula membuka mata. Kali ini diiringi rona merah di wajah. "Mukanya kenapa merah begitu? Kan aku sudah biasa cium kening kamu," ucap Dirga membuat Lula gelagapan. Semakin merahlah wajahnya, karena sempat mengira Dirga akan mencium bibirnya. Tidak apa-apa, aku masuk dulu ya." Ia turun dari mobil dengan terburu-buru dan setengah berlari menuju pintu. Sementara Dirga menatap punggung istrinya yang kemudian menghilang di balik pintu. Lucu sekali dia, waktu itu berani pakai baju tipis. Sekarang baru mau dicium saja reaksinya sudah begitu. Dirga tertawa kecil, setidaknya tingkah menggemaskan Lula sedikit menghiburnya. Tersadar dari lamunan, Dirga pun melajukan mobil meninggalkan rumah itu. Malam itu Hito mengajak Aska bertemu di sebuah hotel. Entah bagaimana caranya, dia membuat Aska mabuk dan menuduhnya mau melecehkan Alika. Vino yang menjadi tunangan Alika pada saat itu marah dan datang untuk menyelamatkan Alika. Tidak disangka, Vino malah mendengar pembicaraan Hito dan Alika. Hito dan Vino pun terlibat perkelahian. Karena merasa dalam bahaya, Hito akhirnya menikam Vino dengan belati hingga tewas. Di saat yang sama Aska tersadar dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, mobil yang digunakan Aska sudah disabotase. Remblong sehingga Aska mengalami kecelakaan tidak jauh dari hotel. Dirga membeku mendengar penjelasan dari Jeff. Lidahnya terasa kaku. Karena kejadian itu, Hito membuat alibi. Seolah-olah Aska sudah melecehkan Alika dan membunuh Vino. Pada akhirnya, Alika meminta pertanggungjawaban dari pihak keluarga Mahendra dan menjadikan Pak Dirga sebagai penutup aib. Kelopak mata Dirga terpejam. Tangannya terkepal hingga membuat urat-urat tangannya tampak menonjol. Sesak di dada membuat seolah udara dalam ruangan itu tak cukup baginya untuk bernapas. Jadi kesimpulannya, Aska bukan mencintai Alika. Dia berusaha memisahkan Vino dari Alika karena tahu tujuan Alika dan Hito yang sebenarnya. Tapi mereka berhasil membuat dugaan bahwa Aska cemburu terhadap Vino. Mereka mengakui semuanya tanpa dipaksa. Akhirnya Dirga membuka suara setelah sejak tadi terdiam.
Tadinya mereka menyangkal, tapi kehadiran Mentari sebagai saksi kunci berhasil membuat mereka mengakui semuanya. Siapa Mentari? Jeff menunjuk seorang wanita yang tengah duduk di atas sebuah kursi roda dengan posisi membelakang. Orang terdekat Asuka. Dia disekap Hito dan Alika selama 2 tahun belakangan. Sepertinya Alika dan Hito akan dihukum berat kali ini. Lagi, ucapan Jeff seperti sebuah hantaman baginya. Tak pernah terbayangkan dalam benak Dirga jika Alika mampu berbuat begitu kejam. Waktu menunjukkan pukul 7 malam ketika Dirga tiba di rumah Mama Diana. Pemandangan yang sama selalu terlihat. Lula sedang menata makan malam di meja. Dirga menghempas tubuhnya di kursi ruang keluarga. Sesekali melirik ke arah dapur di mana Lula masih tampak sibuk. Istri yang sebenarnya seperti itu, Dirga, yang mau melayani kebutuhan suaminya, bukan yang hobinya keluyuran tidak jelas. Ucapan santai bernada sindiran itu membuat Dirga menoleh. Mama Diana tiba-tiba muncul dari arah belakang dengan menggendong cucu kesayangannya. Senyum lebar terlihat di bibir Dirga tatkala melihat putranya yang menggemaskan dengan jumpsuit biru bergambar Snoopy menutupi seluruh tubuhnya. Kini tubuh mungilnya tampak lebih berisi dari bulan sebelumnya. Siniin Zaf. Mah. Aku mau gendong. Dirga mengulurkan tangannya. Seharian tidak bertemu Zaf membuatnya begitu merindu. Tetapi belum jemarinya berhasil menggapai tubuh Zaf. Sudah dihadiahi tepukan lebih dulu oleh Mama Diana. Jangan, kamu habis dari luar. Kalau mau gendong cucu Mama harus mandi dulu. Membuat Dirga menarik napas dalam. Mama kok sekarang jadi ibu kandung, rasa ibu tirisi. Biarin, daripada kamu. Istri sebaik Lula dibikin rasa janda selama berbulan-bulan dan kamu sendiri malah dibikin suami rasa duda sama si Alika. Sindir Mama Diana dengan telak. Ah, Mama ini kalau ngomong tidak pakai rem. Gerutu Dirga sambil melirik Mama Diana dengan ekor matanya. Kan memang benar, memang salah. Ya tidak, akhirnya menyerah dan ikut membenarkan ucapan Mama Diana. Wanita parubaya itu duduk di sisi putranya seraya sesekali menciumi pipi gempil cucunya. Wanginya cucu Oma. Kemudian melirik Dirga yang masih duduk diam. Oh ya, kamu harus secepatnya menikahi Lula secara resmi. Biar status kamu jelas dan tidak jadi suami rasa duda lagi. Iya, Mah. Setelah semua urusan beres, aku masih harus mengurus Alika. Dirga terlihat murung setelah menyebut nama wanita yang sudah menjadi istrinya selama 2 tahun itu. Apanya lagi sih? Kan tinggal urus perceraian. Kan tidak semudah itu. Mah. Tangan Mama Diana terulur mengusap bahu putranya itu. Ia pun ikut merasa prihatin dengan apa yang terjadi. Yang penting kita semua sudah tahu siapa Alika. Mama lega karena kamu tidak terjerumus semakin dalam sama dia. Ucap Mama Diana membuat Dirga menunduk lesu. Ia teringat semua peringatan Mama Diana yang selama ini diabaikan. Maaf, Mah, hanya kata itu yang dapat terucap di bibirnya. Mulai malam ini, Dirga memutuskan untuk tinggal di rumah Mama Diana untuk sementara waktu. Pria bertubuh tinggi tegak itu enggan pulang ke rumah pribadinya. Karena rumah itu hanya akan mengingatkan pada Alika dan segala kenangan buruknya. Kini ia sedang berada di tempat favoritnya. Balkon rumah lantai 2 yang sering kali menjadi tempatnya merenung. Setidaknya Dirga menjadi lebih tenang. Setelah seharian berada dalam situasi yang menguras emosi. Mas, kamu sedang apa di sini? Suara panggilan itu membuat Dirga tersadar dari lamunan. Lula berdiri tepat di sisinya dengan berpegangan pada pembatas balkon. Tidak ada. Hanya menenangkan diri. Ia menatap Lula sekilas. Zaf mana? Sudah tidur. Jawabnya singkat. Lula menatap kagum pada taman luas yang berada di bagian belakang rumah mertuanya. Lampu-lampu bercahaya kuning itu menciptakan suasana romantis. Memang kamu menempati kamar yang mana? Tanya Dirga sok polos. Padahal ia tahu kamar mana yang ditempati istri sirinya itu. Aku di kamar sebelah Mama. Kenapa bukan di kamarku? Memberi sebuah pertanyaan menjebak yang membuat Lula mengalihkan pandangan dari taman. Memang di kamar kamu ada apa, Mas? Ada akulah. Celetuk Dirga sambil tertawa kecil. Menciptakan kerutan tipis di kening Lula.
Ya kan kamu nanti kesepian tidurnya. Kan aku bisa temani. Ada Zaf yang menemani aku kok. Dirga tersenyum menggoda. Hal yang paling ia sukai adalah ketika menggoda Lula dan membuat pipi wanita itu kemerahan. Jelas terlihat. Meskipun di balkon pencahayaan temaram karena hanya ada satu lampu yang menyala. Tapi kalau sama aku beda loh. Bedanya apa? Kamu akan merasa lebih hangat kalau ada aku. Ia meraih jemari Lula dan mencium punggung tangannya. Membuat Lula menarik napas dalam-dalam. Kemana saja kamu, Mas? Selama mengandung Zaf, aku dianggurin sama kamu. Sekarang baru mau menghangatkan. Kamu tidak merasa kalau itu telat? Sindir Lula dengan telak. Ini ada apa sih? Mama sama Lula sepertinya lagi julid. Dari tadi kena sindir melulu. Dirga tersenyum kecut. Ya maaf, sayang. Titik, titik, titik. Keesokan harinya, Dirga mengunjungi sebuah rumah sakit. Menurut kabar yang ia dapat dari Jeff, Mentari, gadis yang pernah menjalin kasih dengan Aska sedang menjalani fisioterapi di rumah sakit tempat Dokter Alan praktek. Dirga merasa perlu bertemu dengan gadis itu untuk menanyakan beberapa hal yang mengganggu pikirannya. Sebab ia tak pernah mengetahui sebelumnya bahwa Aska memiliki seorang kekasih. Melewati sebuah ruangan berpintu kaca, pandangan Dirga menyapu sekeliling, hingga menemukan sosok gadis yang kata Jeff bernama Mentari sedang berada di sudut ruangan itu. Sepertinya sedang latihan berjalan. Alis Dirga saling bertaut. Bukan gadis berambut panjang itu yang menyita perhatiannya, tetapi seseorang yang sedang bersamanya. Jeff. Sedang apa dia di sini? Menemani Mentari lah. Dokter Alan tiba-tiba hadir di sana dan menjawab gumaman Dirga. Ah kamu, bikin kaget saja. Untung punya jantung kuat. Sambil sesekali melirik Jeff dan Mentari. Ngapain Jeff di sini? Kamu sendiri. Bukannya menjawab. Dokter Alan malah balik bertanya. Aku perlu bertemu dengan gadis itu untuk menanyakan beberapa hal. Bukannya kemarin Jeff sudah menjelaskan semuanya. Mentari itu pacarnya si Aska yang tahu semua kejadian pembunuhan Aska dan Vino. Makanya si Hito menyekap dia selama ini. Iya, aku mengerti, tapi masih ada yang mengganjal. Sudah, jangan dipikirkan yang mengganjal. Semua sudah jelas. Jadi kamu tidak perlu memikirkan hal lain lagi selain rencana menikah secara resmi dengan Lula. Si Mentari biar Jeff saja yang urus. Jangan kamu. Memangnya kenapa kalau aku? Tanya Dirga yang masih belum mengerti arah pembicaraan saudara sepupunya itu. Soalnya kalau kamu yang urus, nanti mau dijadikan istri lagi. Sindir Dokter Alan membuat Dirga melotot tajam. Sialan kamu.